Asrinda Basri ini ya, penilaian gue terhadap dari sisi penampilan dan karakternya ya unik dan lucu aja sih. Dia juga bisa bertipikal menjadi cewek yang romantis jika diperlakukan romantis sama cowoknya. Gue yakin seperti itu. Lanjut. Shut the fuck up. Halo teman-teman, kali ini gue bakal nge-reaction curhatannya sosok Asrinda Basri ya. Nggak tahu isi curhatnya kayak gimana, yang penting kita reaction dan kita interview. Kita sidak seperti apa curhatan sosok cewek imut, gemes, lucu, dan cantik ini. Gak usah berlama-lama, mari kita reaction langsung ke videonya. Pacaran betul sih namanya menghibur hati yang kosong, tapi kalau misalnya kita pacaran terus tuh cuma untuk apa, nanya kabar gini itu kayak Nah kalau dia tuh, kalau menurut gue dia tuh takut pacaran karena dia, kenapa Asrinda Basri takut pacaran? Karena dia takut trauma lagi, takut dapat luka lagi gitu. Selama dia pacaran dia belum menemuin sosok cowok yang menurut dia tuh nyaman, menurut dia tuh bisa benar-benar nge-treat dia kayak layaknya seorang putri gitu. Atau mungkin belum ketemu cowok romantis yang selalu ngasih effort terus setiap hari gitu. Tapi nggak tahu juga sih. Play. mau waktu anjir. Kayak gitu loh, kayak lebih ke buang waktu. Kapan balik ke Kalimantan Kak? Insya Allah bulan ini, cuma aku belum tahu, tapi nanti bulan 12 aku balik ke sini lagi karena ada sesuatu yang mau aku kerjai di sini. Aku umur 27 guys, aku umur 27 tahun dan kebetulan aku kerja aku TikToker, ya guys. kayak gini, TikToker. Tapi saya tak suka sensasi, marah ibu saya. Sebetulnya ya balik lagi ke keluarga masing-masing ya, ataupun ke diri kalian masing-masing. Tapi ada juga sih, aku dulu tuh orangnya nggak berhijab Kak, serius Kak. Aku berhijab itu ketika pacarku bilang, dulu mantanku, bukan Cilah, pacarku ya, mantan. Tapi yang namanya perubahan itu kita bisa apa ya? Karena karena adanya seseorang kita juga bisa berubah ya. Bisa berubah jadi semangat, bisa berubah jadi semacamnya dan lain-lain lah. Karena itu sebagai pendorong ya, atau ekosistem, apa namanya? Gue jadi lupa lagi, support sistemnya. mantanku dulu bilang, ayo berhijab, katanya begitu kan. Aku suka lihat cewek berhijab. Dulu pakaianku seksi Kak, sumpah. Aku pakai baju kayak ketat-ketat gitulah. Itu masih langsung. Wajar lah, ada masanya lah. Kalau ketika umur udah berlanjut, semakin bertambah maka semakin dewasa, semakin ya yang dulu tuh ngapain sih gue seksi, yang ngapain sih bla 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 semacamnya ya. Ya itu namanya juga fase umur. Setiap kali umur bertambah maka semakin bertambah juga pemikiran dan kedewasaan, juga bersikap kita, cara berpenampilan. Lanjut. Sini dulu kan. Nah habis itu dia suka yang berhijab. Aku bilang sama bapak, dan Pak aku mau berhijab. Bapakku belikan hijab 2 lusin. Habis itu aku selalu pakai hijab. Nah ketika aku sudah pakai hijab, dia selingkuh sama yang seksi. Terus kayak tanda aku tuh nangis kayak berapa Dia kaget minggu ya gitu aku cowoknya nangis. selingkuh sama Karena kan milih cewek yang istilahnya seksi aja. Anjir 2 tahun aku sia-sia. Ya nggak sih, sia-sia nggak sih 2 tahun duit. Yang katanya itu si beliau ini, sosok Asrinda Basri ini, katanya dia nggak mau pacaran karena yang sebelumnya 5 kali pacaran, 5 kali diselingkuhin. Waduh, bagaimana ya itu ya? Itu cowoknya gimana sih dia ngelihat dia ini? Kalau menurut gue sih, kalau gue beruntung ya kalau ngedapatin sosok ini nih. Cuman cowok yang sebelumnya, mantannya kok aneh gitu ya. Tapi wajar sih cowok milih yang seksi karena wajar, dia dan normal kali. Tapi nggak tahu juga sih ya, semua orang berbeda selera, berbeda pilihan gitu ya kan.
nggak tahu juga sih tanggapan mantan-mantannya ini cowok-cowoknya gitu ya. Kalau menurut gue sih ngelihat Asrinda Basri ini ya, penilaian gue terhadap dari sisi penampilan dan karakternya ya unik dan lucu aja sih. Dia juga bisa bertipikal menjadi cewek yang romantis jika diperlakukan romantis sama cowoknya. Gue yakin seperti itu. Lanjut. Habis waktuku habis terbuang, air mataku terbuang sia-sia sama laki-laki yang tidak menyukaiku karena dia selingkuh. Ngerti nggak sih? Selingkuh. Nah betul, makanya kayak istilahnya ya Allah, aku sampai tanya ya Allah aku kurang apa, padahal aku udah mulai kayak menutup diriku. Aku walaupun aku viral kayak gini Kak, atau waktu aku sampai sekarang nih aku ndak ada sama sekali ingin membuka hijab, ndak ada, tapi pikiranku begitu. Kalau menurut gue ya itu pasenya, udah di masanya, udah harus ngerasain, harus ngalamin hal-hal kayak gitu. Ya kamu misalkan kamu udah mendapati 5 kali diselingkuhin, ya emang begitu rasanya kalau 5 kali diselingkuhin. Coba mungkin yang namanya manusia itu pasti ada karmanya gitu. Setiap orang itu mempunyai karmanya. Mungkin kamu dulu ada sosok seorang pria yang mungkin menyukaimu tapi atau semacamnya atau bla bla gimana, atau kamu terlalu cuek atau gimana, nggak tahu lah. Tapi emang hal-hal kayak gitu tuh udah fasenya, udah yang harus dialami gitu. Malah ada yang lebih, malah di luar sana mungkin ada yang lebih 5 kali diselingkuhin, malah ada yang 7 kali, 8, 10 gitu. Ada yang mendapati pengalamannya kayak misalkan 5 kali, 6 kali dihianatin, 5 kali dibohongin atau 7 kali dibohongin, diselingkuhin, dijadiin pelampiasan. Banyak di luar sana, malah ada yang lebih dari itu gitu maksud gue. Lanjut. Sampai sekarang ketika aku sudah memakai hijab ini, aku sudah yakinkan diriku sendiri bahwa aku pengen menutup auratku. Kakak pernah nggak lihat aku pakai baju seksi? Nggak pernah. Bagus Rata-rata lah, bajuku cewek gede emang semua, seharusnya nutup aurat, sengaja. bagus itu. Karena apa? Karena bapakku ya, kalau di rumah ini nggak boleh kita istilah pakai celana pendek, nggak boleh, pasti disuruh ganti. Jadi dari kecil itu aku diajarin nggak boleh pakai seksi di depan laki-laki. Seperti itu, entah kamu berhijab, kamu lekuk tubuhmu, jangan sampai, mending kamu pakai baju laki-laki. Nah kan kalau Kak Arul, aku lebih suka pakai baju kaos seperti itu yang paling gede. Kalau bisa aku Bagus itu, tenggelam mah. bagus betul. Kakak Karena apa ya, lelaki yang misalkan yang udah berpasangan, yang udah berumah tangga, lelaki bakalan marah ketika seorang wanita itu misalkan tidak menutup auratnya, terus memperlihatkan beberapa bagian penampilan tubuhnya buat orang lain, bukan buat suaminya. Terlihatlah seksi, terlihatlah manis, di hadapan suamimu gitu, jangan di hadapan orang lain gitu. Kalau mau seksi, mau gombal, ya udah ke suamimu aja gitu, karena udah menjadi haknya di situ gitu ya kan. Jangan nampilin gaya-gaya seksi, penampilan seksi gitu mentang-mentang ya punya dada gede atau pantat yang gede, pengen dilihatin bahwa gue ini punya pantat yang gede nih, gue punya dada yang gede nih ya. Karena ya emang ini kelebihan gue kayaknya. Pasti banyak yang cowok yang ngelirik nih gitu. Tapi beda lagi kalau yang namanya udah berumah tangga, kita harus semuanya itu harus menjaga ya gitu ya, menjaga gitu. Lanjut. Kakak cek aja postingan aku, ada ndak kakak lihat aku postingan yang kayak gini-gini ndak ada. Karena bapakku tuh dikasih tahu bapakku, diajari bapakku. Ya halus ya, yang namanya anak gimana didikan orang tuanya dulu ya. Ada yang mengajarkan didiknya itu pri banget gitu, ada yang emang orang tuanya kenapa galak banget karena emang buat masa depan anak itu sendiri gitu. Jangan sampai keterjerumus masuk ke hal-hal yang terlalu negatif banget itu pergaulannya. Lanjut.
500 untuk beli HP bekas Kak, tapi kira-kira seperti apa nanti cerita kalau misal insya Allah siap tinggal di Pindrang Kak? Maksudnya apa tuh tinggal di Pindrang? Hijab dan berbaju oversize itu sudah sopan bagi aku. Iya sih, betul. Aku sempat kemarin pakai baju ini, cuma aku nggak pede. Sempat Kak kemarin itu pakai apa ya, ketika syuting apa gitu ya, aku bajuku terlalu ini, baru tahu aku bilang kayaknya aku ganti baju deh, aku nggak terlalu nyaman bergerak begini, aku bilang kan. Aku begitu Kak, aku mau ketemu siapapun, pasti bajuku tuh gede-gede. Lihat aja postinganku dari YouTube, TikTok ataupun IG itu, aku berangkat ke Malaysia, coba lihat baju. Tapi sebiasa-biasanya wanita, secantik-cantiknya wanita, sesederhana wanita, tapi tetap aja wanita tuh pasti dia memiliki perasaan kayak sebuah lah gue ini seksi kok gitu. Tapi jadi terkadang wanita juga sesekali pengen terlihat penampilannya seksi karena ingin ya gue tuh seksi gitu, gue tuh punya juga loh, punya body seksi kayak gini tuh, nggak sama kayak orang lain juga gitu. Kayak gitu sih, kayak pengakuan lah, dia pengakuan kayak ya gue juga punya lah body yang sedikit seksi gitu. Itu gue juga bisa lah berpanel seksi, gue juga bisa berpenampilan kayak gini gitu ya. Ya seperti itu sih, wanita rata-rata nggak ada salah juga sih kalau menurut gue. Lanjut. Aneh-aneh tapi besar kayak gitu. Walaupun aku nanti ujung-ujungnya dibilangi pakaiannya aneh atau bilangnya ih gemuk ya, nggak apa-apa. Begitu. Dibilang Buras buras. bergerak. Belum ngantuk kau udah jam 2 Dibilang belum buras. sayang? Iya, saya sudah take. Alhamdulillah saya. Ya kan ada cewek yang berpenampilan ketat tapi pas dilihat mata seorang lelaki malah ditutupin lagi. Jadi percuma kalau ingin terlihat seksi, misalkan ya belahan itunya kelihat atau pusernya kelihat, tapi ketika seorang pria nggak sengaja ngelihatnya jadi semacam kayak ya apa sih liatin gue apa sih gitu, mandang gue. Ya itu kesalahan dari si ceweknya lah, bukan si cowoknya. Yang mana si cowoknya tuh nggak harus disalahin, kayak bisa nggak sih jaga pandangannya. Ya jangan disalahin cowoknya juga lah, ya ceweknya dong bisa juga, karena berpenampilannya kalau menurut gue ya mengundang gitu, mengundang untuk dilihat. Jadi itu pada apa namanya, justru gue pengen nanya balik, kayak lu berpenampilan kayak gitu tuh ingin supaya dilihat kan gitu ya kan, karena menurut lu itu kan itu nyaman kan ya. Kalau misalkan kita nggak sengaja atau sengaja melihat ya is okay dong, nggak usah marah gitu ya kan, karena lu sendiri yang berpenampilan yang mengundang mata orang lain untuk melihat gitu. Belibet ya gue ngomong. Lanjut. Aku begitu Kak, cuma kan kalau aku pakai baju-baju aneh itu cuma sekedar konten doang kan, tapi aslinya aku tetap pakai baju ya istilahnya normal-normal aja. Apalagi kalau sudah menikah, aku pasti istilahnya menggunakan pakaian ya cewek pada Emang umumnya, kayak misalnya pakai daster atau pakai baju yang nyambung. Kalau ndak nyambung itu cuma di konten guys, jadi Iya, kalian bisa kalau bedain masalah ya konten gue antara pakaian paham, aku. Kalau bagus liatin itu. aku hari-hari ini aja biasa. Anjir simpel, Aku masa gitu sih Kak, aku simpel? orangnya tuh sangat-sangat simpel banget Kak. Tapi aku heran kenapa sih laki-laki tuh jahat banget sih sama aku. Tapi menurut gue nggak ada yang jahat sih ya, nggak tau lah ya. Kalau orang berniat jahat itu karena pasti dia punya apa ya, nggak tahu lah ya kalau menurut gue. Terpenting sih kalau gue sih nggak tahu juga sih ya. Lanjut. 5 kali pacaran. Bayangkan Kak, aku 5 kali pacaran. Pertama orang tuanya tidak setuju karena dia memang dari keluarga orang kaya kan. Kedua kedua tukang selingkuh. pukul. Ketiga tukang gepokin, tukang pukul.
keempat itu tukang selingkuh, yang kelima nih HTS saja. Tapi aku anggap pacaran sih kemarin karena udah lama banget itu mah. Apa ya, gue sendiri dulu yang sebelumnya berpacaran, yang dulu aja gue nggak pernah berani mukul seorang kepala cewek, anjir. Ini berani banget yang katanya sosok beliau ini Asrina Basri dipukul palanya pakai helm gitu. Itu si cowoknya mantan itu berani banget ya. Kalau gue sih belum pernah anjir ngelakuin hal salah itu. Kalau menurut gue itu bener kejadian yang salah banget ya, ketika cowok masa berani banget gitu ya kan mukul kepala cewek pakai helm lagi ya kan. Itu mah udah jatuhnya kalau di rumah tangga udah jatuhnya udah kayak kekerasan dalam rumah tangga ya, KDRT. Pacaran aja udah gini, tapi emang disitulah kita pentingnya pacaran, pentingnya mendapati pengalaman apa tuh pacaran gitu, simulasi kayak gitu. Jadi biar kamu tuh tahu gambaran gitu. Kalau ketika kamu lagi menyukai seseorang cowok yang tipenya kayak gini, modelnya kayak gini, karakternya kayak gini, terus di dalam proses perjalanannya kayak gini, endingnya kayak gini, ya berarti itu pengalaman yang harus dipelajari gitu, biar tahu gitu. Oh berarti gini bla 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 semacamnya, oh gini rasanya. Tapi karena kita apapun itu kita harus melaluinya, melewatinya gitu, biar kita tahu gitu, biar kita ngerasain juga gitu. Nggak mungkin orang itu ngerasain baik mulu gitu, pasti orang itu pasti ngerasain ada buruknya gitu. Nggak mungkin baik mulu yang dirasain tuh, pasti ngerasain yang buruk-buruknya juga gitu. Seperti itu ya kakak Asrina Basri yang lucu, imut, gemes, cantik. Lanjut. Tuh aku makanya aku bilang aku nggak bisa kalau cowok tukang pukul, takut aku. Kepalaku sudah bocor ini gara-gara dipukul pakai helm. Kayak karet dong, fleksibel. Ya aku fleksibel sih, aku di mana-mana sih. Aku tinggalnya. Bisa kak? Bisa kak. Kamu belum jumpa laki yang betul-betul. Iya, makanya kak aku Mending 9 9 tahun ada yang aku lebih jomblo. lama loh. Sampai sekarang pun belum ada laki-laki kayak Ada sebenarnya banyak, ada yang ngechat, cuman mereka malu-malu kucing aja, ada gitu. Banyak yang merhatiin malah, banyak yang nge-care, banyak yang ngasih effort, banyak malah. Cuman ya terkadang kamu sedikit cuek, nggak kamu tanggepin. Iya kebanyakan ya ada sih, kalau menurut gue pasti ada lah. Lanjut. apa ya, deketin aku kayak ngechat gitu, nggak ada. Kayak ngechatnya ya paling seadanya aja gitu. Ya cuma ya udahlah, mungkin cuma pengen kenal aja atau gimana gitu. Tapi kalau setia kak, aku rata-rata diselingkuhi semua guys, sama tukang kasar laki-lakinya. Yang terakhir tuh aku cinta bertepuk sebelah tangan sih. Udah habis itu aku nggak mau lagi, takut. Aku tuh takutnya ketika aku sudah menyukai kamu, terus kamu tiba-tiba kayak Emang kalau menurut gue nyari nyari sosok seseorang yang menurut kita selerai, yang kita sukai, yang kita dimana sih sosok seorang yang tepat itu emang ya pelan-pelan tapi ketemu nanti gitu ya, ada lah gitu, ada pasti. Cuman waktunya belum ditentuin hari ini, mungkin besok lusa, tahun depannya lagi pasti ketemu kok gitu ya. Mungkin harus ngelewatin beberapa cowok-cowok gitu, cowok-cowok yang kayak nemuin karakternya cowok yang kayak gini dulu gitu. Mungkin kamu harus deket dulu dengan beberapa cowok gitu. Nanti kan mungkin kemungkinan kamu tinggal memilah ya kan. Ya wajar sih, mau cewek keduanya sama-sama berhak memilih gitu ya kan. Ceweknya berhak memilih, si cowoknya berhak memilih, ya udah tinggal milih aja gitu, mana yang menurut kita pas,
benar-benar bisa nyaman, bisa ngejagain, bisa ngelindungin gitu, bisa nge-treat kita kayak layaknya seorang raja putri, seperti itu sih. Lanjut. langsung ingat mantanmu atau kamu apa kayak gitu kan, kayak kayak apa ya, sedih tahu. Bayangkan kita menjalin hubungan tanpa perasaan itu sakit tau. Percayalah, kamu tuh setia, aku Ih, sedih percaya aku kok. anjir. Udah baca, aku sudah baca. Ya kita ya sebagai apa ya, kalau kita menikah kan pasti kita ikut suami toh. Nah, beda lagi kalau misalnya kita dapat suami yang istilahnya kalau standar kita sama-sama cari uang. Tapi kalau Nah itu yang paling enak tuh ya, standar gitu, sama-sama cari uang bareng-bareng gitu kan. Nikmatin proses bareng-bareng gitu, nikmat di situ sih biasanya nikmatnya gitu. Sukanya dapet, dukanya dapet, lebihnya dapet, kurangnya dapet gitu. Tumbuh bersama bareng-bareng, maksudnya tumbuh di dalam proses bareng-bareng bersama-sama gitu ya kan. Kayak kita tim sepak bola, kita harus bermain tim gitu karena harus kerjasama bareng-bareng gitu ya kan. Meski itu emang harus mulai dari nol lagi, karena emang yang namanya rumah tangga itu kita ngebina rumah tangga dari nol. Tapi karena sebelumnya kita udah dibekali proses yang sebelum-sebelumnya berpengalaman, karena pernah pacaran beberapa kali, pacaran sama ini. Nah itulah pentingnya gunanya kita pacaran gitu. Jadi sebuah gambaran, sebuah metode buat kedepannya kayak gimana gitu. Perlu penting juga gitu. Kalau jawabannya kayak buang-buang waktu itu sih dari segi negatifnya. Kalau dari segi positifnya ya itu adalah kalau menurut gue sebuah gambaran aja sih ya. Lanjut. kaya raya aku sudah diam di rumah. Kayak gitu aku sudah cerita sih dari tadi. Aku tuh kok kalau masalah perasaan dan kesetiaan itu Mau ya dong Allah ya nggak usah dapetin ditanya. cewek setia, gue juga mau Aku lah. orang paling setia, mungkin perempuan Siapa yang juga nggak nggak pernah mau, lirik mau laki-laki. banget dong. Maksudnya kalau dia nggak Malah ngelirik aku kepengen. ya aku nggak ngelirik dia kayak gitu. Betapa ikhlasnya Aduh lah kasihan aku banget sih sampai dirimu. kepala aku bolong nih kak di sini kalau Siapa aku sih cowoknya nih? Sini pegang laporin. di sini tuh bekas pukulan helm. Anjir berani kan aku banget bucin mukul kepala banget. Asrina Basri anjir. Lama move onnya, move onnya berapa, 1 tahun 2 tahun aku baru move on. Tapi kok aku aneh gitu, nah maksudnya ya Allah kenapa sih aku bisa bertemu sama orang-orang seperti ini, kenapa aku nggak langsung bertemu sama orang baik? Apakah ini sebagai pengalaman aku atau Pengalaman, pelajaran mungkin buat diriku pengalaman sendiri? lah. Aku juga belajar memperbaiki diriku sendiri guys, kayak gitu. Aku juga bisa bedain ketika aku sudah punya pasangan aku harus jaga jarak kayak gitu. Tapi kan balik lagi kan, misalnya percuma aku belajar seperti itu jaga jarak kalau laki-lakinya juga kelanjian. Kelanjian itu apa sih? Bencong apa gimana sih gitu? Kasar apa cowok cowok banci apa cowok kasar gitu? Kelanjian itu nggak ngerti gue apa sih kelanjian? Nggak tahu juga ya. Toksik kah? Cowok toksik kah? Pasti nemuin orang cowok baik lah, pasti nggak mungkin lah. Kan udah tertera di dalam Alkitab juga ya, orang baik pasti udah ditentuin dijodohkan orang sama yang baik juga. Kalau dirimu nakal ya udah kamu pasti ditempatin dengan sosok orang yang nakal juga gitu. Lanjut. Enggak. Percuma kak. Begitu sih. Karena di dunia ini apa ya, tidak ada yang kekal kan. Bisa hati kita nih ketika kita sudah menikah terus tiba-tiba misalnya suami kita suka perempuan lain kan tidak ada apa maksudnya bisa berubah gitu nanti. Kecuali memang kamu sudah cinta mati sama pasangan hidupmu sampai tua pun pasti. Ya maksudnya itu kita harus menjaga konsisten dan komitmen itu sendiri, merubah suasana yang jadi nggak bosen gitu, yang dulunya sempat pernah romantis
ketika udah menikah di 10 tahun kemudian kok nggak romantis lagi, ya bikin lagi lah suasana romantis itu yang kayak dulu biar jadi harmonis lagi gitu. Asrina yang cantik, imut, lucu, gemes. Lanjut. Sih begitu. Apalagi masalah perjodohan kak, perjodohan tuh ndak ada apa ya, maksudnya ndak ada Gue sendiri Nggak nggak ada mau aja habisnya. dijodoh-jodohin. Kamu ndak fokus ya dari tadi aku ngomong apa. Iya nih nah, jangan panggil aku sayang nih. Kamu Cil, ndak usah kamu banyak-banyak typing begitu bocil. Kamu tuh ngerjain Kak Asri ya. Begitu sih Kak aku. Sebenarnya sayang sekarang nih ya, beliau ini lagi sibuk konten politik. Belum berkonten hiburan kayak yang lucu-lucu lagi nih. Dia dikontrak, nah mungkin dia lagi dikontrak pekerjaan, sibuk politik dulu nih. Ya kalau bayarannya gede sih alhamdulillah lumayan itu. Kalau bayarannya gede, ya takutnya sih gue kalau konten-konten politik itu dia, ya yang gue takutin ya, bukannya gue berusaha nggak, cuman takutnya ada beberapa emang niat untuk berpolitik itu, takutnya dia memanfaatkan seorang influencer atau selebgram gitu ya, untuk nggak mempromosiin kampanyenya gitu. Tapi nggak tahu juga sih, gue nggak mau buruk sangka. Lanjut. Aku sudah cukup membuang waktuku, air mataku untuk laki-laki yang tidak patut untuk aku patut aku cintai. Ya kan Kak Rul? Baru-baru masuk ke tuh. Mau tidur duluan? Iya, makasih Kak Izdan. Nanti masuk sini Kak, kita ngobrol lagi. Makasih udah mampir. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini jam berapa My sih? God, Oh my god. yang sering gue lihat Dikit lagi tuh deh. Baru off. Kak Sri ini sering Gitu, kayak guys, makanya megang kayak ketika gini kamu nih, apa sudah sih? mendapatkan pasangan yang cocok untukmu Ini nih, dan memang suka benar-benar ngelus-ngelus hidung gitu. kriteria kamu dan baik, ya udah kamu jangan lepasin, karena kesempatan tidak datang dua kali. Dan aku pun begitu juga sama laki-laki, aku tidak bisa ngasih kesempatan dua kali ke orang. Tuh ingat ya buat para cowok di luar sana yang kalau suka sama Asrina Basri, dia nggak mungkin memberikan kesempatan dua kali. Makanya jangan pernah ngelakuin kesalahan hal bodoh ya. Kalau lu suka, cowok laki-laki yang di luar sana, kalau ada yang suka jangan bikin luka hatinya, karena kalau udah, soalnya nggak ada kesempatan lagi katanya. Ngeri juga ini. Lanjut. Yang tidak maksudnya yang tidak baik lah. Kalau ke Malaysia bagi tahu lama, tahu rezeki saya, boleh bawa kamu berjalan. Iya kakak, rezeki saya boleh bawa kamu berjalan. Iya nanti ya kak. Nanti kak, aku masih mengumpulkan uang kak untuk ke sana, karena biaya di sana cukup mahal ya. Jadi kalau saya tidak bawa uang di sana, nanti saya jadi gelandangan nanti di negaranya orang. Nanti saya jadi gelandangan nanti. Ih, serindah gelandangan. Ngapain kamu gelandangan di negaranya orang? Kenapa tidak di negaramu sendiri? Nanti kak, nunggu aku bawa uang, ajarin aku ini kan aku semuanya banyak yang nggak tahu ya, maksudnya kayak cuma 30% aja aku tahu dari 70, dari 10 cuma 3. Itu sih, ya sudah, kita bobok dulu yuk. Bobok besok lagi cerita, makanya kalian masuk labku, jadi cerita kita. Makasih kak. Insya Allah aku besok kalau nggak jam 10-an lah aku live besok ya, jam 9 atau jam 10, oke? Malam. Oke, makasih banyak. Lebih ke menjaga anak kita sendiri gitu loh. Apalagi laki-laki tanggung jawabnya gede kan.
belum lagi nafkahi istri, nafkahi anak, sekolah. Makanya jangan suka ngomel-ngomel ke suaminya. Udah tahu suaminya lagi sedang kerja keras, suaminya lagi capek, jangan diomel-omeli. Lanjut. Lain anak, banyak tanggungannya. Makanya aku bilang menikah tuh nggak sembarangan. Orang banyak cerai aja itu masalah ekonomi loh. Jangankan seperti itu, teman-teman saya kebanyakan sudah cerai semua yang sudah nikah. Karena aku kan juga belum nikah kan, maksudnya mereka cerita kayak gini masalah apa, rata-rata jawaban mereka tuh masalah ekonomi. Betul. Makanya aku bilang ya harus carilah suami yang matang. Kalau misalnya bisa Nah, sama-sama betul, kerja, itu kenapa betul tidak gitu loh. banget. Jadi bisa menutupi satu sama lain. Tapi kan ya syukur-syukur dapat suami yang berduit, ya kan. Nah itu aku bilang kalau misalnya bisa dua-duanya kenapa tidak, karena kan kita tidak tahu juga ketika kita sudah menikah itu biasanya rezeki pasti terbuka. Nah sudah menikah rezeki terbuka, terus tuh kita punya anak rezeki tambah terbuka, seperti itu. Saya dari Malaysia tapi rajin saya tengok video-video kamu. Terima kasih lah. Aku nanti insya Allah Kak, tahun depan kalau aku punya rezeki lagi banyak, nanti Asri kesana lagi. Kakak nonton YouTube, vlog aku banyak di YouTube Kak, vlog aku, karena di TikTok itu cuma kayak kecil-kecilnya doang. Tapi kalau di YouTube lengkap semuanya. Dari akan 2 kali ke Malaysia kemarin, 2023 sama 2024 aku pergi. Setiap tahun aku kesana pasti. Nggak datangi siapa-siapa, cuma suka aku sama Malaysia dimiliki orang lain. Salahkah diriku? Aku salah memutuskan menikah karena tidak rela orang yang ku kasihi tidak dimiliki orang lain. Maksudnya gimana Kak? Aku kurang paham Kak, yang enak lah anunya, kata-katanya Kak. Salahkah diriku memutuskan memutuskan menikah karena kakak menikah tapi tidak rela orang yang ku kasihi tidak dimiliki orang lain. Gimana konsepnya itu Kak? Nggak paham aku kalau begitu kata-katanya. Kayak gitu guys. Aku tuh suka wisata-wisata. Aku tuh pengen ya, maksudnya ke negara-negara orang lain. Cuma aku tuh basicku nggak bisa bahasa Inggris. Aku tuh kayak mau belajar. Pertama aku waktu juga nggak punya kan, maksudnya aku lebih ke arah konten. Terus kedua aku juga Nah itu dia teman-teman reaksi gue tentang sosok Asrinda Basri yang katanya nggak mau pacaran dulu, yang pernah 5 kali pernah diselingkuhin dan seperti itu katanya. Terima kasih sudah menonton, semoga suka dengan reaksi video ini. Sampai ketemu lagi di reaction selanjutnya. Bye bye. Dan ini ada bonus tracking Asrinda Basri lagi bernyanyi ya. Nanti gue reaction lagi video-video lucunya, video-video Asrinda Basri full senyuman bernyanyi anjir. Dadah. Sorry sedagaan semua berdagang Cigu sesail bam noru gada teneka Ilau Sugu mana bisa dugu naga hidup pado Naru bam yon tiramisu cake Guru isa apa nih, kayak mana namanya? Tiramisu cake maci dah. Lupa aku maksudnya. Kune gam jadu rasa tiramisu cake hello chung 여기나 바다 tiramisu cake
Lagu rock lah, janganlah. Itu lagu susah tuh Blank. Jaku noruhan he, jaku daranu dedo. Nita ilgo, tiramisu cake, tiramisu cake, tiramisu cake. Guru, guru isoga, ga, na 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 na. Ih, makasih loh kak. Kita jangan musik anunya ya, ini bukan anunya nih, coba ini agak susah tuh. Mana sini karaoke-nya nih? Tiramisu cake, tiramisu cake. Terima kasih mama. Na na na, xiaomiao sega besa, guru guru iso, you know. Sari osudago, sumi처럼 다고 사람, yeah. 마치처럼 있던 너로 보고 deal find love, in love. Cakap na say your ass like that na nuru bamana tiramisu cake ademang tiramisu cake tiramisu cake. Ini dua orang sih nyanyinya guys. Tiramisu cake anak. Aku mah capek ah. Kalian suka betul liat aku nyanyi gitu. In love. Apa judulnya Beleng? Sonya soal backstop, guru-guru iso, you know. Sorry ipso digaon, sorry mancorondagan saram. Cici chingo ise samban noro agede togo. Fall in love. Suju bade gunto dugu daga iso hando. Garuru bamyon tiramisu cake muncenang. Guru di Nasty Girl sempurna coba oke. Tanana tiramisu cake ketenang. Jam nuruku nangis saja. In love DJ coba. Zaman dulu retron.